Jadi di surga itu kata Allah, manusia itu radiyah. Mereka reda. Reda itu artinya puas. Ya, jadi ketika manusia sampai di surga, maka manusia akan mendapatkan kehidupan yang namanya radiyah. Nah, itu yang disebut juga di ayat lain, amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Jadi di surga itu kata Allah, kehidupan kita radiyah. Yang kehidupan radiyah ini tidak ada di dunia. Kehidupan radiyah itu hanya ada di surga. Apa itu radiyah? Radiyah itu artinya kehidupan yang puas, yang tidak ada lagi perasaan sesuatu yang tidak pas. Kalau di dunia ini banyak yang tidak pas, kadang dapat suami ciko bantunya, ciko perangainya kan. Padahal lu berharap tak mereka, tapi ciko dapat. Nah, maka kita tidak puas dapat suami seperti itu, seperti tidak puas. Tapi dia lata longsong tu kamang aja deh. Kadang dapat istri modeko. Padahal dulu berharap istri atau modeko. Rancak, mode cinta Laura misalnya, atau kan perangainya kok dapat modeko, tapi kok modeko dapat, tak puas kita ya. Tapi dah longsongnya waktu aja lah, dia duka lah dia. Kita berharap mendapat anak begini, ternyata tidak begitu. Kita berharap dapat tetangga begini, tapi tak begitu. Ya, kita ingin dapat kendaraan seperti itu, tapi tidak begitu. Itu dunia. Karena dunia itu bukan isyah radiyah, bukan kehidupan yang bisa ya mendatangkan kepuasan. Karena tidak ada kepuasan di dunia ini. Cobalah ibu-ibu, lah dapat baju, kau pergi ke pasar, balik lo cek lah, ya kan? Padahal baju lah banyak, kok tidak puas saja. Karena memang kehidupan dunia itu tidak ada radiyah. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kehidupan yang radiyah, fi jannatin aliyah, tempatnya hanya di surga. Hanya surga tempat kita mendapatkan kehidupan yang puas, yang tidak ada lagi satu pun ya perasaan kurang dari apa yang kita terima. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa hidup di surga itu radiyah, puas, tidak ada lagi keinginan apa-apa, puas? Satu, kenapa hidup di surga itu radiyah? Karena di surga itu tidak akan ada lagi rasa takut dan sedih. Apa kata Allah di surah Al-A'raf 49? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke surga, karena di surga tidak ada lagi takut dan sedih. Yo yang membuat hidup aku tidak tenang Bapak Ibu, yang membuat hidup aku gelisah walaupun waklah banyak dapat. Karena rasa takut dan sedih tidak dicabut dari hati kita. Kita punya harta, kita takut harta kita itu habis. Maka tidak sedikit orang kaya kemudian susah memejamkan mata. Kenapa? Takut. Makanya orang kaya kadang pakai CCTV, pakai pagar tinggi. Itu pun mancik hebohnya tak mau lalu. Kenapa? Karena ada ketakutan. Takut hartanya diambil orang. Ya. Dan sedih kalau hilang. Ya, karena apa yang kita punya pasti hilang. Anak yang kita punya pasti hilang. Harta yang kita punya pasti hilang. Tidak ada satupun yang kita punya yang tidak akan hilang. Karena itu di dunia kita tidak akan pernah mendapatkan hidup radiyah. Kenapa? Karena di dunia selalu ada takut dan cemas. Selalu ada takut dan cemas. Di surga rasa takut dan cemas sudah hilang. Kenapa? Karena semua kenikmatan di surga tanpa batas, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Di dunia serba terbatas dan kita berebut
dengan sesuatu yang terbatas itu. Di akhirat, di surga tidak ada batas dan tidak ada persaingan di sana. Di dunia ini, Ibu, kenapa kita takut? Karena dunia tempat bersaing. Kita takut yang kita punya itu dirampas orang. Karena memang kehidupan dunia itu kehidupan yang penuh dengan persaingan. Itu kenapa kata Allah ketika Adam diciptakan untuk penghuni bumi, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan bertumpahan darah? Bertumpahan darah itu persaingan. Itu pertarungan. Karena dunia ini tempat kita bertarung, maka takut dan sedih selalu menghantui kita. Itu kenapa dunia ya tempat yang di sana tidak ada radiah. Nah, surgalah tempat yang di situ ada kepuasan karena tidak ada persaingan lagi dan tidak ada yang perlu kita takutkan dan tidak ada yang perlu kita sedihkan. Itu kenapa kata Allah di surat Fatir ayat 34. Kalau baca nanti surat Fatir ayat 34, ketika manusia sampai di surga, wa qalul hamdulillahillazi azhaba annal hazan. Apa kata manusia di surga? Segala puji bagi Allah yang mencabut rasa takut dan sedih di hati kami. Nah, ini alasan pertama kenapa surga itu kehidupannya radiyah. Karena di surga tidak ada takut dan tidak ada sedih. Kalau dunia tempat kita ketakutan dan tempat kita bersedih. Itu alasannya. Makanya Bapak cobalah hitung-hitung, Bapak. Mungkin sedih kita lebih banyak daripada tawa kita. Cobalah ingat-ingat Bapak Ibu. Ya. Mungkin perasaan takut kita lebih banyak daripada perasaan senang kita. Karena begitulah sifat dunia. Maka makin tinggi jabatan orang, dia makin ketakutan. Percaya Bapak Ibu. Itu maka ada namanya syndrome of power ya. Kalau lah mulai masuk pensiun tiba Pak pejabat tu stres tu Pak. Stres. Pak nak stres Pak pejabat kok pensiun. Hilang sadonya, fasilitas dicabut, kehormatan habis, gaji berkurang. Maka tak sedikit pejabat-pejabat tu Pak menghadapi masa pensiun tu mereka stres, takut. Itulah dunia. Dia bukan kehidupan yang radiyah. Alasan kedua, kenapa surga itu kehidupannya radiyah? Karena di surga itu tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi pertengkaran. Coba lihat surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati penduduk surga itu segala macam sekat-sekat hati. Ghillin itu sekat hati, dendam, khusumat, benci, marah, sakit hati, semua dicabut dari hati mereka. Ikhwanan, mereka itu bersaudara seia sekata, seperti Upin dan Ipin. Mengecek, betul. Mengecek seorang lain, betul. Tak akan ada di surga tu ketika ada yang bicara kecik dan cik angka dah ngotang mah dak do gitu. Di surga tidak ada bantah-bantahan. Ya gitu Ibu, awak kalau mau ngecek awak tu orang manggu-anggu pasti awak sanang ngotang dak. Tapi kalau mengecek dipatahan langsung. Tak mau ngecek itu. Dah gitu. Di surga tak ada orang kamatahan awak lebih Ibu. Di surga tidak ada orang mengkritik kita, tidak ada. Jadi kalau ada pak pengurus tidak mau dikritik jamaah, itu ke surga lah deh, jadi kok. Ya. Karena surga dunia itu tempat kita menghadapi hujatan, kritikan. Karena di dunia tidak dicabut ghillin. Di hati kita ada benci, ada marah, ada macam-macam. Makanya di dunia ini Ibu sebanyak apa orang yang cinta kita, sebanyak itu pula orang benci kita. Percayalah. Sebaik-baiknya orang pasti ada fansnya, pasti ada haternya. Itu pasti.
Ustaz Abdul Samad tuh, coba lihat komentar orang di YouTube itu. Sebanyak yang memuji, sebanyak yang memaki. Itu dunia. Saya, Bapak Ibu, sehebat-hebatnya saya, sebaik-baiknya saya, sesaleh-salehnya saya, pasti ada yang tak senang dengan saya. Padahal saya tidak ada masalah dengan dia, tapi dia tidak senang dengan saya. Tidak ada saya menyakiti dia, tidak ada pernah saya bermasalah, tapi dia tidak senang dengan saya. Kenapa? Karena di dunia ghilin tidak dicabut dari hati orang. Maka di dunia akan ada orang yang tidak setuju dengan kita. Maka kita tidak akan puas di dunia ini. Kenapa? Tidak semua orang menyetujui kita. Kita tidak akan puas. Jangankan kita dengan orang lain, dengan saudara pun kita tidak seia. Bagaimana kita akan puas di dunia ini, Pak? Saudara kandung pun tidak sama pengana jawab. Saudara kandung pun memusuhi kita, membenci kita. Itu kenapa dunia tidak disebut isyah radiyah. Karena isyah radiyah itu hanya ada di sorga. Karena di sorga semua penyakit-penyakit hati sudah dicabut dari mereka. Itu kenapa manusia kalau hendak ke sorga, mereka ditunggu di kintarah. Iza takhallasu minas sirat, bila manusia sedang melewati sirat, lepas dari neraka, habasu bil kintarah. Mereka ditahan di kintarah. Ada satu padang antara surga dan neraka. Untuk apa mereka ditahan di kintarah? Fayataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Kalau ada kebencian, amarah, dengki, sakit hati di hati mereka dengan seseorang, maka dia pasti menunggu orang itu dulu untuk menyelesaikannya di kintarah, baru dia boleh masuk surga. Itu kenapa Bapak Ibu kalau tidak memaafkan orang mati, yang dimaafkan, yang tidak memaafkan tidak akan masuk neraka. Cuman dia terhenti di kintarah menunggu orang yang tidak dia maafkan. Itu kenapa perintah Al-Quran itu tidak ada minta maaf, tapi berilah maaf. Kenapa? Supaya kita tidak terhenti di kintarah. Karena kalau kita tidak memaafkan orang, berarti hati kita masih ada ghilin. Dan ghilin itu akan dicabut di kintarah setelah bertemu dengan orang yang kita tidak maafkan itu. Makanya panjang urusannya kalau kita tidak memaafkan orang. Ya, kita akan terhenti di kintarah. Nah, itu alasan kedua kenapa surga itu radiyah. Karena di surga itu tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada permusuhan. Itu makanya ibu-ibu nanti kalau suami ibu, ini na'udzubillah ya, andai suami ibu nanti tidak sama ibu di surga, mungkin suami ibu masuk neraka. Kan ibu tidak ada pasangan di sana kan? Nanti ada namanya bidadara, pelayan-pelayan. Kalau tidak mau ibu dengan bidadara, ibu tunjuk saja salah satu laki-laki di surga itu, misalnya ambo. Ya, misal Pak, ya, misal. Ya, ambo Ustaz setelah ikut itu ya. Istri saya tidak akan marah ibu. Ibu mari cik istri ambo itu. Marilah. Kamu mari kecil. Itu kecil istri ambo. Kalau kini ibu mengecil itu cakik istri ambo. Ya, kalau disuruh ibu boleh kan? Karena tidak ada lagi nak ghilin. Ya, benci, marah, sakit hati, kecewa, dengki, iri, habis semua habis. Ikhwanan, mereka bersaudara kandung semua. Ikhwanan. Ya mana tahu disuruh ibu tidak berpasangan di surga, ya kan? Bisa jadi itu suaminya ahli maksiat masuk neraka, ibu tunjuk sajalah mana yang ketujuh suruh foto apa-apa besok, ya kan? Kalau jambu jadinya hendak kami nangis dia boleh, saya boleh ibu. Kalau kini jangan cek-cek itu ibu, lajang keluar rumahmu ibu, gitu ya. Jadi begitu. Yang ketiga, kenapa di surga itu isyahnya radiyah atau lisahiyah radiyah? Karena di surga itu tidak ada lagi letih dan capek. Apa kata Allah di surah Al-Hijr ayat 48? La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Di surga itu mereka tidak akan dihinggapi rasa lelah dan capek. Nanti di surat Fatir ayat 35 kata Allah, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughubun. Di surga kami tidak dihinggapi rasa lelah,
hingga luwuk pun tidak. Jadi ada dua lelah, nasab dan luwuk. Kalau nasab itu api tenaga hanya. Ibu bapak kalau kerajo seharian itu kan api tenaga. Api tenaga itu bahasa Arabnya nusuk. Tapi luwuk itu awal capek saja. Kalau kita bekerja sesuatu itu datang capek, berhenti kita sebentar, itu namanya luwuk. Di sorga tidak ada capek, nusuk, tenaga tidak habis, apalagi luwuk. Luwuk pun tidak, apalagi nusuk. Di sorga itu tidak ada capek, Ibu. Di dunia kau Ibu latih setiap hari, percaya. Lelah. Ibu di rumah saya duduk latih aja mah. Betul tidak? Ibu menyapu, memasak letih. Apa karajo di luar rumah letih. Maja letih. Padahal coba lebih ibu yang kerajo di kantor, padahal duduk di kantor di AC, model-model saya, tapi lelahnya Masya Allah. Tak begitu? Karena dunia itu tempat kita lelah, letih. Itu makanya di dunia aku cok tak kantor awak ibu. Dengan cara mati tak kantor aja ibu. Latih tu. Kepala tak kaku tu kan dia latih tu Pak. Latih. Kan kepala model koko Pak kan dia latih nama itu. Kalau tak latih tak ada kepala tu Pak. Coba bayangkan ya Pak, duduk saja dengan ceramah, duduk saja Pak, tak kaku je kepala tu. Karena dunia tu tempat kita letih. Letih Pak. Coba Bapak Ibu cari apa pekerjaan yang tidak melelahkan. Semua melelahkan. Melelahkan. Bapak Ibu mengecik model mobil tak latih Pak. Latih Pak. Maka Bapak Ibu rumah tu tamanong langsung Bapak Ibu. Latih mengecik Bapak Ibu. Ya sariawan Bapak Ibu. Ya kan, bangkak-bangkak bibi yang boleh mengecik Bapak Ibu. Cuma Ibu mengecik dari pagi, dari subuh mengecik sampai tengah malam. Itu di hari tu. Pangkat-pangkat gigi di lidah aku dia sariawan tu mah latih padahal mengecik saja tak tenaga kalau tapi lelah karena dunia tempat memang di situ banyak keletihan tu makanya penduduk surga tak tidur kenapa penduduk surga tak tidur karena tidur itu tanda orang lelah tu tidur itu tanda orang lelah di surga tak ada tidur lagi karena tak ada lelah bagaimana tidur. Coba ibu bapak, kalau ibu tidak latih badan lah, golek-golek itu dari paginya, lalu macam, tidak, nyo lalu kau dia latih, makin latih makin dalam lalu tu, saya makin lelah makin lama lalu tu, di surga tidak ada lalu lebih bukan apa, tidak ada letih di surga, ya, karena kalau tidur di surga ni ibu, surga tu nikmatnya baru terus. Beko tak kalau beko lewat nikmat beko. Ya. Bidadari ko nyo rancaknya waktu katarui. Beko lalu beko lewat rancaknya koko. Maka di surga tidak ada tidur. Agar penduduk surga tidak melewatkan satu detik pun nikmat-nikmat di surga. Itu alasannya penduduk surga tidak tidur. Kalau dunia, ya citu-citu saja. Lalu pak jago citu juga di beko tu. Coba cari ibu, rumah ibu di Kalaluk cari lah. Itu jago lalu citu juga dia. Di surga anda waktu kita bangun waktu di sini sedikit berubah terus. Ya. Istri juga begitu Pak di surga tu ibu-ibu bertukar kali bantu Pak. Jadi kalau Pak tak Kalaluk beko lupa ibu beko. Tu maka nak lalu ke surga tu. Nya bertukar bantu tahu tak bantu iko lo. Tu maka ada dongak di surga tu ibu nya bertukar tahu. Ibu bantu ibu di dunia aku ciku ke ciku saya tak bertukar-tukar. Kami lalu jago lalu bantu ibu dah bertukar. Citu saja. Di surga tu bertukar dari bantu apa ibu. Iya. Makanya di surga tu nanti ada pasar, ada mall. Ketika kita datang ke pasar tu, ke mall itu, maka wajah kita bertambah cantik 70 kali dari minggu yang lalu. Tiap hari begitu. Itu. Itu kenapa ya penduduk surga itu isyarat dia karena tidak ada capek di sana, tidak ada lelah.